Selamat pagi saudara. Apa kabarnya? Tentunya bahagia bersama Tuhan ya. Saudara, kembali pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati Tuhan melalui acara MDT kita pagi hari ini. Tapi sebelum kita memulai, kita akan berdiam diri bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam yang indah dan pagi yang baru. Kami bersyukur sudah ada di pertengahan bulan Oktober ini. Tidak terasa sebentar lagi kami akan melewati tahun 2022 ini dan memasuki tahun 2023. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan pernyataan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami bisa bersama-sama menikmati Tuhan dalam persekutuan yang indah ini. Walaupun melalui Zoom dan YouTube, tapi kami bersyukur Tuhan, kami bisa bersama-sama menikmati Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah setiap pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kami pelajari, biarlah ini menjadi bagian dari hidup kami, biarlah kami melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara, tema kita pagi hari ini adalah tiap langkahku. Yang diambil dari sebuah lagu yang indah, saudara ya. Nah, kita akan nikmati pujian ini bersama-sama untuk mengawali acara makin dekat Tuhan ini. Tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin
Amin, saudara. Pujian yang sangat indah, saudara ya. Dan pujian ini mengingatkan saya ketika saya kuliah di STT Iman, saudara. Jadi dari Mangga Besar itu kembali ke kampus di Blok M itu naik busway, saudara. Ya. Nah, di setiap busway itu banyak halte-haltenya berhenti, saudara ya. Nah, dikatakan kalau dalam busway itu next destination is apa gitu ya. Nah, akhirnya sampailah di Blok M. Nah, akhirnya dari Blok M saya jalan kaki ke STT Iman. Ya, itulah saudara ya, indahnya pujian ini yang mengatakan bahwa tiap langkah kita ada shelter-shelter, ada halte-halte yang harus kita lalui, saudara. Ya, jadi sampai akhirnya di Blok M, ya, sama seperti pujian ini. Akhirnya kita sampai di surga. Nah, sekarang saudara sampai di shelter mana, saudara? Sampai di halte yang mana? Ya, yang pasti nikmati dan terus menjadi berkat bagi banyak orang ketika saudara dimanapun berada saat ini. Nah, saudara, saya akan share screen saudara untuk tema kita tiap langkahku ini, saudara ya. Nah, tema kita tiap langkahku yang diambil dari Amsal 16 ayat 9, saudara ya. Tapi nanti kita akan bahas juga di Amsal-Amsal yang lainnya dan juga bagian Alkitab yang lainnya. Amsal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saya ulangi saudara ya, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kalimat yang sangat pendek saudara, tapi memicu begitu banyak pemikiran saudara. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Betul saudara ya, karena kita punya mind, punya pikiran, akhirnya kita memikirkan apa yang akan kita lakukan saudara ya. Hari ini pun pagi-pagi udah berpikir nanti siang, nanti sore, nanti malam mau ngapain gitu ya saudara ya. Nah, tetapi dikatakan juga dalam bagian ini Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi pikiran kita pun kalau kita lihat pada bagian Alkitab ini saudara ya, Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Amsal ini saudara ya, ada pertanyaan yang menggelitik saudara. Apakah hidup ini terjadi karena kebetulan atau sudah ditentukan oleh Tuhan? Nah, kalau digambarkan saudara ya, kalau itu kebetulan saudara, jadi hidup kita ini seperti semuanya adalah kebetulan saudara ya. Nah, orang ateis begitu saudara. Jadi ketika bumi ini ada kebetulan. Kebetulan apa? Teori Big Bang. Apa teorinya? Ada dua benturan besar di alam semesta. Akhirnya terciptalah galaksi-galaksi, termasuk galaksi Bima Sakti ini, saudara ya, yang kita tinggali, yang di dalamnya ada planet bumi. Saudara. Nah, ini kebetulan-kebetulan, saudara. Ya. Nah, apakah itu? Sampai akhirnya semua yang kita lakukan adalah kebetulan, bukannya sesuatu yang ditentukan. Nah, tapi kalau kita lihat Alkitab, saudara, ya, semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saudara, itu rancangan Tuhan begitu indah bagi manusia. Ya. Bahkan dari kekekalan sampai kekekalan. Ya, rancangan itu sudah dibuat oleh Tuhan. Indah sekali. Saudara. Dan kita hidup di dalamnya. Nah, lalu terjebaklah satu pertanyaan. Jadi kalau begitu, kita ini robot. Sudah ditentukan sama Tuhan. Ya, kalau robot kan ditentukan, saudara. Ya, kayak sekarang nih, ya, di restoran-restoran di luar negeri, saudara, ada nggak ada pelayannya, semua robot pelayannya, sudah ditentukan pesannya apa, ya kan? Saya pernah lihat YouTube orang Indonesia yang bekerja di Jepang, saudara, di restorannya itu hampir tidak ada pelayannya, saudara. Jadi semua pesan apa segala macam pakai gadget, itulah saudara. Nah, kalau bicara robot, saudara, ya nggak enak juga hidup sebagai robot, saudara ya. Sudah ditentukan sama Tuhan. Nah,
Jadi antara tarik menarik antara kebetulan dan ditentukan ini kita lihat apa aja saudara ya. Nah, dikatakan di sini firman Tuhan, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Maksudnya apa saudara? Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam Amsal 16 ini, ayat 4-9 yang akan kita pelajari, ya, peristiwa yang mengubahkan hidup tidak terjadi secara kebetulan. Ya, peristiwa yang mengubah hidup tidak terjadi secara kebetulan. Jadi ada hal-hal dalam hidup kita yang terjadi tidak kebetulan. Ya, misalkan ya, kita menikah, itu nggak kebetulan. Ya, itu di dalam rancangan rencana Allah dalam hidup kita. Betul kita memilih, betul. Jadi dari 5 orang misalkan yang Tuhan pertemukan kita, nanti akan ada 1. Dan 1 pun itu sebenarnya bukan pilihan kita, saudara. Ya, ada Tuhan yang di dalamnya. Itu buat orang percaya Tuhan Yesus, saudara ya. Kalau orang ateis ya nggak percaya, menikah ya kebetulan, ketemu ya udah nikah, saudara ya. Dan juga tidak ditentukan oleh bintang-bintang, saudara. Ya kan, maksudnya bintang-bintang apa, saudara? Ya, ada sekarang juga di berita-berita itu bintang, ramalan-ramalan bintang keluar lagi, saudara. Saya juga kaget. Orang masih laku apa berita-berita seperti ini? Masih ada yang lihat apa ramalan seperti ini, saudara? Ternyata kalau saya lihat, karena berita itu ada terus tentang ramalan bintang, berarti pasti ada yang baca, saudara. Kalau nggak ada yang baca, pasti ditutup itu. Buat apa, ya kan? Ada orang yang melihat bahwa hidupnya ditentukan oleh ramalan-ramalan bintang. Kan kalau kita lihat di Alkitab, saudara, orang Majus, ya, melihat ramalan bintang, melihat bintang, bukan ramalan bintang, melihat bintang yang menuntun mereka bertemu kepada Tuhan Yesus, saudara. Itu juga bukan karena hasil kepintaran, hikmat dari orang Majus itu, tapi ada rencana Tuhan yang membawa mereka sampai kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah indahnya, saudara ya, kalau kita percaya kepada Alkitab. Jadi peristiwa yang mengubah hidup tidak terjadi begitu saja. Tidak ada peristiwa yang mengubah hidup yang bersifatnya kebetulan. Tapi hal-hal kebetulan ada, saudara ya. Misalkan ketika saya mau pergi ya kerja, tiba-tiba hujan, ya kebetulan hujan, ya kan. Kebetulan ada baju cadangan di kantor, jadi basah pun nggak masalah, gitu ya. Nah, jadi ada peristiwa yang biasa kebetulan menurut saya adalah, karena kita bukan robot, misalnya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang kebetulan, ya, ditentukan oleh Tuhan. Apa itu? Yaitu peristiwa-peristiwa yang mengubah hidup saudara dan saya. Jika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, bukan kebetulan, saudara, bukan kemauan saudara, tapi itu hasil dari kasih Tuhan kepada saudara. Tidak bisa kita datang ujuk-ujuk, datang Tuhan, saya percaya kepada Tuhan Yesus, tidak bisa. Kalau bukan Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan. Amin, saudara. Inilah yang kita pegang ya, saudara ya. Nah, jadi Tuhan menggunakan setiap keadaan dalam kehidupan ini untuk menggenapi tujuannya dalam hidup kita. Ya, hidup kita ada tujuannya, saudara. Ya. Coba kalau kita lihat lebih dalam lagi Amsal ini, saudara ya. Nah, kalau kita lihat contoh di Alkitab, saudara. Ketika kita membaca hidup tokoh Alkitab bernama Henokh, saudara, ya, kita mungkin bertanya-tanya, apa yang terjadi dengannya? Sehingga Henokh bisa begitu dekat dengan Tuhan. Sehingga Henokh bergaul dengan Tuhan. Bahkan ketika Henokh hidup, ya, catatan Alkitab menulis apa, saudara? Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, dan ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian 5 ayat 24. Saudara. Indah sekali kalau bisa ada caranya, saudara ya, guidance-nya. Ya. Misalkan Alkitab menulis, ya, hidup bergaul dengan Allah. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 gitu, saudara ya. Akhirnya kalau kita lakukan itu, kita diangkat sama Tuhan. Nggak ada, saudara ya. Di sini ditulis, ya. Dan Henokh hidup bergaul
dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Apa yang terjadi dengan Henokh? Yang pasti dia bergaul dengan Allah. Ya. Nah, saudara, penulis Amsal menegaskan bahwa jawaban dari segala kehidupan dan pergumulannya adalah Tuhan, bukan manusia. Pergumulan Henokh, jawabannya adalah Tuhan, bukan Henokhnya sendiri. Kita pun sama, saudara ya. Manusia memiliki hikmat dan pertimbangan, tetapi Allah yang menjadikan segala hal. Jadi, semuanya adalah di dalam kedaulatannya Allah. Allah yang penuh kasih dan kemurahan memberikan undangan kepada manusia untuk bersekutu dengannya. Dan lebih jelasnya ada di dalam apa, saudara? Di dalam Tuhan Yesus. Ya. Kasih, kemurahan Tuhan, keadilan Tuhan di dalam salib Kristus. Dan itulah undangan masuk untuk kita bersekutu dengannya. Tidak ada cara yang lain, saudara. Saya sudah pelajari dalam hidup ini. Tidak ada orang bisa ya bersekutu dengan Allah tanpa salib Kristus. Tidak ada. Ketika dia berusaha dengan cara yang lain, itu bukan bersekutu dengan Tuhan. Jadi saudara, ya, di dalam salib Kristus kita belajar. Itulah pintu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, saudara ya, hal-hal penting dalam Amsal 16 ini, saudara. Yang kita belajar bagaimana kita melihat bahwa hidup kita, pikiran-pikiran kita, rencana-rencana kita adalah di dalam rencana Tuhan. Yang pertama, saudara, ya, di dalam Amsal 16 ayat 3, dikatakan apa, saudara? Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Nah, yang pertama di sini kita belajar apa, saudara? Belajar untuk menyerahkan segala rencana kita kepada Tuhan. Nah, inilah ya, kita bergaul dengan Tuhan. Gimana caranya? Berdoa, baca Alkitab. Ya. Ya, tentunya nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang Tuhan pertemukan bagi kita di sepanjang hidup kita. Jadi, saudara, yang pertama adalah belajar untuk menyerahkan segala rencana kita kepada Tuhan. Jadi ketika rencana kita serahkan sama Tuhan, maka apa yang kita lakukan ya, akan terlaksana, saudara, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita tahu mana kehendak Tuhan, mana yang bukan. Sehingga ketika kita lakukan kehendak Tuhan, rencana kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itulah yang akan terjadi. Kita harus berserah, saudara. Baik itu membuat kita nyaman, baik itu membuat kita susah, ya, serahkanlah itu semua kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan bertindak. Yang kedua, saudara, ya, Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Wow. Ya. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya. Betul, saudara ya. Kalau kita lihat manusia aja, saudara, kita bisa bersekutu melalui Zoom dan YouTube. Itu dibuat untuk tujuannya, saudara. Untuk apa? Untuk bisa kita bersekutu. Walaupun dengan online, saudara ya. Jarak jauh, tapi kita bisa melihat, ya kan? Bahwa kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan dengan mudahnya, saudara ya. Jadi maksudnya apa? Allah adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan arah dan tujuan masing-masing. Nah, saya jadi ingat tangan, saudara, jari-jari. Saudara, kalau punya jari-jari ada berapa? Ada 5, saudara ya. Jari jempol yang unik ini, saudara. Kenapa? Ya, karena jari jempol itu selalu juga untuk memuji orang, saudara. Good, ya. Nah, jari jempol ini dulu, saudara, belum ada teknologi, ya. Tujuan, ya, Tuhan menciptakan jempol itu untuk apa, saudara? Ya, untuk memegang sesuatu. Tanpa jempol, sulit sekali kita untuk memegang barang, saudara. Orang dulu pun sulit untuk memegang barang. Tapi orang dulu dengan jempol, dia bisa
memegang sesuatu dengan baik, tidak jatuh. Nah, lanjut, saudara. Ya, di zaman ada penulisan, saudara. Zaman penulisan tuh ada, ya, ketika Alkitab ini dibuat ada itu masa penulisan, saudara, ya, Alkitab itu ditulis. Nah, ketika ditulis, saudara, itu pakai jempol, saudara. Coba kalau nulis nggak pakai jempol. Saya pernah coba sama anak-anak SD, sama-sama anak SMP, saudara, untuk mereka menghargai diri mereka, menghargai hidup mereka, dengan menghargai jempol mereka. Coba, tanpa jempol mereka menulis. Mereka bilang, sulit sekali, Pak. Sulit sekali kok untuk menulis tanpa jempol. Iya. Nah, sekarang, saudara, kalau kita lihat lagi handphone, saudara, fungsi jempol lebih ketara lagi, saudara. Apa? Tanpa jempol. Gimana kita main handphone, saudara? Nah, kalau dulu dikatakan mulutmu harimaumu. Sekarang apa? Jempolmu harimaumu, saudara, ya. Ketika salah ketik, ya, masuk penjara, saudara, ya. Nah, itulah. Jadi nanti ada fungsi jempol-jempol yang lain kali, yang lebih hebat lagi fungsinya. Daripada hanya sekedar memegang, menulis, bahkan memegang menggunakan handphone dengan baik, saudara. Ya. Mungkin ada lagi nanti pakai jempol untuk apa gitu. Saya nggak tahu, saudara, ya. Nah, nanti generasi-generasi berikutnya. Jadi Tuhan pun ada tujuan rencana ketika menciptakan manusia, saudara. Ya. Ada rencana tujuan yang indah buat kita pribadi, lepas pribadi, saudara. Jadi jangan kecilkan hidup saudara, jangan rendahkan hidup saudara. Ya. Bahwa saudara adalah diciptakan untuk tujuan yang indah bagi Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, ya, di Amsal 16 ayat 6, saudara. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Ini, saudara, ya. Ya. Tanpa kasih, maka kesalahan nggak mungkin diampuni. Kita pun, dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kenapa? Karena kasih Tuhan. Kita pun belajar untuk melakukan hal itu, saudara. Dengan kasih, kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dikatakan karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Inilah, saudara. Takut akan Tuhan harus menjadi sikap hidup yang mendasari semua perbuatan dan penilaian kita, saudara. Takut akan Tuhan, orang akan menjauhi kejahatan. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah, kalau kita takut akan Tuhan, ya, kita nggak akan melakukan kejahatan. Kita akan menjauhi kejahatan. Kenapa? Karena kita takut akan Tuhan. Jadi kalau kita nggak ada takut akan Tuhan, maka kejahatan yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, nggak peduli sih. Ya. Seperti pemimpin dunia, presiden dunia, saudara. Ya. Itu kalau saya lihat tidak ada yang takut akan Tuhan. Saudara. Kenapa? Terjadi perang Rusia dan Ukraina itu bukan hanya 1-2 pemimpin negara, saudara. Beberapa pemimpin negara di dunia ini yang menghendaki itu terjadi. Dan ini kejahatan terjadi di Ukraina, mengerikan sekali. Banyak orang Kristen, orang percaya di sana, saudara, yang menderita. Kami bersyukur ada Alkitab, saudara, yang menguaskan mereka, menghibur mereka, untuk mereka tetap percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, ini 3 hal ini, saudara, yang mendasari bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalan, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi, saudara, Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita memikirkan apapun juga, kita tetap hanya melihat kepada Tuhan saja. Jadi, saudara, pertama, apa, saudara? Yang pertama adalah serahkanlah perbuatan kita kepada Tuhan, maka akan terlaksana segala rencanamu. Yang kedua, ya, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya. Ada tujuan dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, setiap orang percaya, ya. Bahkan orang yang nggak percaya pun ada tujuannya untuk malapetaka nanti. Nah, yang ketiga, kita hidup dalam takut akan Tuhan, maka kita bisa menerima ini, saudara. Hati manusia
memikirkan jalan-jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, seorang pendeta dan penulis esai asal Inggris berkata, bukan suatu kebetulan Elia dan Ahab bertemu di lereng Gunung Karmel yang berumput. Dikatakan, saudara ya. Nggak kebetulan Elia bertemu dengan Raja Ahab, saudara. Ya. Juga bukanlah kebetulan Herodes dan Yohanes Pembaptis bertemu di jalan raya Galilea, sehingga Herodes membunuh Yohanes Pembaptis, memenggal kepalanya. Nggak kebetulan, saudara. Juga bukan kemauannya Herodes, tapi memang ada rencana Tuhan. Bukan suatu kebetulan Pilatus bertemu Tuhan Yesus di ruang pengadilan Yerusalem. Sehingga jelas pengadilan itu adalah bahwa pengadilan itu Tuhan Yesus tidak bersalah. Dan hanya kejahatan manusia nyata di sana. Tanpa Pilatus. Ya, tidak tahu, saudara, apa yang akan terjadi dari kasus hal-hal pembunuhan yang ada di dunia ini, saudara. Nggak jelas. Tapi karena ada Pilatus bertemu dengan Tuhan Yesus, maka jelaslah bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Bukanlah satu kebetulan Petrus dan Cornelius bertemu di tempat laut Syria, di tepi laut Syria. Nggak kebetulan Petrus bertemu Cornelius sehingga Injil bisa diberitakan. Bukan kebetulan Filipus dan seorang sida-sida dari Ethiopia bertemu di jalan berpasir menuju Gaza. Enggak kebetulan, saudara. Ada rencana Tuhan di dalam kehidupan Filipus dan sida-sida dari Ethiopia ini, saudara. Sehingga sida-sida bisa percaya kepada Tuhan. Jadi, saudara, yang lebih penting, saudara, ya. Bukan kebetulan Kaisar Nero dan Rasul Paulus bertemu, serta Rasul Paulus bertemu dengan Timotius. Ini nggak kebetulan, saudara. Ini adalah rencana Allah yang begitu indah, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, Rasul Paulus menulis suratnya yang kedua kepada Timotius ketika ia tengah menderita dalam penjara, bahwa tanah yang dingin dan lembab. Jadi Paulus menulis surat kepada Timotius, anak rohaninya, dalam penjara yang dingin dan lembab, untuk menantikan apa, saudara? Hukuman mati oleh Nero. Kebetulan, saudara, mereka bertemu? Tidak. Dan rencana Tuhan. Dalam beberapa minggu, ia akan berdiri di hadapan Nero, Kaisar Romawi yang setengah gila itu, saudara. Dan hidupnya pun akan segera berakhir. Rasul Paulus tahu, saudara, kemungkinan ketika bertemu dengan Nero, pasti dia akan dipenggal kepalanya. Beberapa sejarawan Kristen mengatakan bahwa Paulus matinya dipenggal oleh Nero. Nah, saudara, namun apa yang terjadi, saudara? Hidup Paulus bukan di tangan Kaisar Nero, tapi hidup Paulus adalah di tangan Tuhan, di tangan Tuhan Yesus Juru Selamat. Kemungkinan juga, saudara, Rasul Paulus tidak dipenggal. Ada yang mengatakan juga Rasul Paulus meninggal di dalam rumah sewaannya di kota Roma. Ya, menyedihkan sekali juga, saudara, ya, hidupnya Rasul Paulus. Kalau dipenggal oleh Nero, hidupnya begitu tragis, saudara, ya. Kalaupun dia menderita, kalau dia pun hidupnya terakhirnya menderita di rumah sewaannya, saudara, itu pun juga miris, saudara, ya. Seorang rasul yang besar dalam akhir hidupnya mengalami hal yang seperti itu. Nah, kita tahu, saudara, Rasul Paulus, dia tahu akan kematiannya. Tapi dia tulis apa kepada Timotius, saudara? Ia akan menerima mahkota kehidupan dari raja segala raja. Dan sekarang kita juga tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara dan saya, ya, ada rencana Tuhan. Apapun yang akan terjadi, yang kita lalui, ada rencana Tuhan. Dan tentunya akan mengubah hidup kita. Bahkan Rasul Paulus, ya, dalam hidupnya mempengaruhi keadaan dunia saat ini. Itulah indahnya ketika hidup bergaul bersama Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Timotius, saudara? Dikatakan apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dia tahu saatnya sudah tiba dan dia bukannya ketakutan, dia bukannya marah-marah, dia bukan kecewa sama Tuhan, tapi dia tahu inilah saatnya Tuhan untuk dia pulang ke rumah Bapa di surga. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Indah sekali, saudara ya. Respon orang yang bergaul dengan Tuhan. Dalam penderitaannya pun, dia tetap memiliki pikiran yang indah. Bahkan kita pun mendapat berkat dari Rasul Paulus ini, yang ditulis dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, sejarawan kuno, sejarah Alkitab, bahkan sejarawan terkenal di dunia, ya, menulis, saudara, ya, begitu banyak buku tentang kehebatan Nero, dan tidak pernah menulis tentang Rasul Paulus. Namun, apa yang terjadi? Kini kita dapat menemukan nama anjing Nero, saudara ya. Nero diberikan untuk nama anjing, dan Rasul dan Paulus untuk apa, saudara? Anak-anak kita, saudara ya. Saya banyak mengenal orang yang namanya Paulus, saudara ya. Ada hamba Tuhan, ada pemusik dan lain sebagainya. Ya. Kenapa dinamain Paulus? Ya, karena memang hidupnya Paulus menginspirasikan banyak orang percaya. Nah, saat Rasul Paulus merenungkan kembali pelayanannya, ia melihat bahwa semua pelayanan itu memuaskan, namun tidak mudah. Betul, saudara. Seorang Rasul Paulus hidupnya tidak mudah. Tapi dia bisa merasa pelayanan adalah pelayanan yang indah karena dia lakukan untuk Tuhan. Tapi kalau diukur dengan ukuran kesuksesan dunia, saudara, hidup Paulus akan tampak tidak berarti, tidak ada artinya. Ya. Hidup tragis dipenggal atau hidup menderita di rumah sewaan yang kecil di kota Roma. Kalau diukur dengan ukuran kesuksesan dunia, hidupnya tidak ada arti apa-apa. Tapi dia tahu, hidupnya adalah bergaul dengan Tuhan. Yang ukur bukan manusia, yang ukur tuh Tuhan. Dia, saudara, kalau saya perhatikan banyak orang yang hidup di usia senja, tiba-tiba menyadari betapa hampa dan tidak bermaknanya hidup mereka selama ini. Di usia tua, mereka telah mencapai kesepakatan bisnis yang berhasil dan menikmati kesenangan. Namun dalam hal persahabatan atau pencapaian hidup yang kekal, hidup mereka nol. Mereka telah memanjat tangga kesuksesan, tapi akhirnya mendapati bahwa ternyata tangga tersebut bersandar pada dinding yang salah. Jangan sampai ya, saudara ya, saudara berusaha untuk sukses hidup di dalam dunia ini, ya, memiliki gurita bisnis yang besar, menikmati berjalan naik private jet kemanapun saudara mau, ya. Bahkan untuk jarak 10-15 menit aja ada, saudara, konglomerat yang pergi dengan private jet itu, saudara. Lalu bisa ditempuh dengan mobil, saudara. Ya, tapi saudara tahu, ya, itu adalah bukan satu pencapaian yang terindah, karena pencapaian itu bukan bicara pencapaian tentang kekekalan, saudara, tapi yang fana. Jadi, saudara, kesimpulannya adalah kita harusnya memulai setiap hari dengan hati yang tulus untuk menyenangkan Tuhan. Dengan senang hati menjalani hidup atau dalam setiap langkah bergaul dengan Allah. Indah sekali, saudara. Inilah hidup yang berarti. Inilah hidup yang di hari tua kita nanti tidak akan ada kekosongan. Tidak akan ada penyesalan. Seperti Rasul Paulus, saudara. Tidak ada kekosongan, tidak ada penyesalan. Dan ketika kita hidup bergaul dengan Allah, ketika hidup kita melangkah dengan Tuhan, maka hasilnya apa, saudara? Hasilnya akan ada keadaan yang tidak direncanakan. Atau ada orang-orang yang kita temui secara tidak sengaja. Saudara, dulu saya berpikir, saudara, dalam hidup ini. Hidup saya ketika muda, saudara ya, berpikir jadi koster gereja aja lah, sudah cukup. Tetapi Tuhan hantarkan menjadi hamba Tuhan.
Indah sekali, saudara ya. Dan akhirnya saya bertemu dengan banyak orang dalam hidup ini. Saudara. Ketika bekerja, jadi sales banyak ketemu orang. Lalu ketika hidup menjalani hidup sebagai hamba Tuhan, ngajar di beberapa sekolah, banyak bertemu dengan orang. Saudara. Anak TK, SD, SMP, SMA, puji Tuhan, saudara. Dan ketika perjumpaan itu, ketemu orang itu, saudara, apa yang saya lakukan? Menyambut semua orang itu sebagai kesempatan untuk bersaksi, sebagai kesempatan untuk melayani orang lain, sebagai kesempatan untuk bertumbuh secara rohani. Indah sekali, saudara ya. Biarlah firman Tuhan ini ya, mengingatkan kita untuk setiap hari melihat bahwa ketika kita memikirkan rencana kita tahu ya bahwa Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami belajar bagaimana melihat hidup kami ini bukan robot, tetapi adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya mau bergaul dengan Tuhan, mau menikmati Tuhan. Sehingga ketika kami berjumpa dengan apapun juga, keadaan apapun juga, dengan siapapun juga, kami melakukan hal yang indah, yaitu kami melakukan banyak hal untuk melayani orang, untuk mengabarkan kabar baik, Injil keselamatan, bahkan ini yang akan menambah kerohanian hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidup di masa-masa sulit ini, untuk mereka mau melangkahlah dengan berani, melangkahlah dengan apa yang kita serahkan kepada Tuhan, melangkahlah dengan hidup yang takut akan Tuhan, sehingga kami akan melihat hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih saudara. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.